Sebelumnya Om Swastiastu, jadi selamat bergabung di Google Meet mata pelajaran prakarya. Jadi mungkin di semester 2 ini kita bertemu seyogianya pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan 4 Januari, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan diundur ya. Rencana PTM ini akan dilaksanakan mungkin akhir Januari. Kalau situasi memungkinkan, mungkin vaksin sudah kemarin, mungkin Pak Presiden sudah vaksinasi ya COVID-19. Semoga beliau sehat lalu. Itu adalah memberikan contoh kepada kita semua. Jadi Bapak pun siap untuk divaksin sehingga kebal terhadap COVID-19. Sehingga mungkin pandemi ini bisa kita akhiri dan kita bisa bertemu belajar kembali ya di sekolah. Saya yakin Bapak pun merasa kangen sama kalian, kalian juga pasti merindukan hal-hal bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman di sekolah. Saya yakin itu. Kurang lebih sudah hampir 10 bulan kita di rumah. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir. Oke Bapak, langsung presentasi saja. Jadi kita akan belajar materi. Ya. Nah, jadi kita akan materi yang kita akan pelajari itulah tentang pengolahan makanan fungsional ya. Jadi semester 1 kita belajar tentang kerajinan. Nah, untuk semester 2 kita akan belajar tentang pengolahan. Jadi pengolahan makanan fungsional itu. Nah, jadi bahwasanya jadi setiap makanan yang kita konsumsi itu setiap hari itu adalah untuk mencukupi kebutuhan ya. Jadi tubuh akan energi dan zat gizi gitu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jadi meningkat pula berbagai penyakit gitu ya. Seperti sekarang mungkin jarak kita melihat usia orang sekarang itu, kalau dulu ya misalnya umurnya itu sampai 90 tahun ya, 100 tahun pun mungkin sekarang ada masih, tapi hanya beberapa. Tapi sekarang kita bisa lihat mungkin umur puluhan tahun, 30, 40 sudah misalnya kena penyakit jantung meninggal gitu ya. Jadi kalau dulu lain gitu ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Jadi kemajuan teknologi ini menyebabkan orang mulai beralih makanan. Jadi kalian misalnya Bapak juga makanan siap saji gitu ya. Jadi praktisnya. Jadi kita kan kalau ingin makan ini, oh ada seperti ini sudah ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena dengan adanya kemajuan itu juga bahwasanya penyakit mungkin itu yang ada itu mungkin sering perkembangan bertambah jadi seperti itu. Ya, jadi nah dari itu kita belajar konsep yang sering disebut dengan di sini adalah makanan fungsional ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis makanan memiliki peran dalam mencegah atau mengobati. Jadi beberapa makanan yang kalian tahu, oh bisa di samping dia memiliki nutrisi untuk karbohidrat misalnya, dia juga memiliki fungsi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berawal dari konsep inilah makanya lahir yang namanya makanan fungsional gitu anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa itu makanan fungsional? Ini bisa kita lihat bersama. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang apa itu makanan fungsional, jadi kita belajarnya ini tetap 5KD. Jadi ada perencanaan usaha, pengolahan makanan fungsional ya, jadi sistem pengolahan, perhitungan harga jual, media promosi, dan sistem konsinyasi. Jadi tetap kita belajar 5KD ini anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang pertama itu tentang perencanaan usaha. Ya, yang pertama kita khusus dulu kita akan belajar tentang perencanaan usahanya ya. Jadi yang A dulu. Nah, di dalam perencanaan usaha itu ada penentuan ide dan peluang usaha. Nah, sebelum itu di sini ada seorang filsafat ya bernama Hippocrates ya mengungkapkan bahwa let your food be your medicine and let your medicine be your food gitu ya. Jadi adalah gunakanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan. Jadi seperti itu. Jadi dari konsep ini mengajarkan bahwasanya gunakanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan. Jadi apa yang kita konsumsi itulah sebenarnya sebagai obat gitu. Ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita itulah sebenarnya obat gitu. Ya. Jadi kadang kita tidak tahu bahwasanya ini ternyata manfaatnya ini loh. Jadi mungkin kalian tahu berbagai jenis makanan ataupun misalnya jenis ubi-ubian, jenis sayur-sayuran, jenis buah-buahan. Ternyata
memiliki dia fungsi di samping dia sebagai memberikan nutrisi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ide dan peluang usaha. Jadi yang pertama yang perlu kalian ketahui, jadi di sini makanan fungsional itulah makanan yang kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi psikologis dari pangan fungsional inilah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, terus memperlambat proses penuaan, mencegah dari timbulnya penyakit, meningkatnya daya tahan tubuh. Jadi ada secara fungsi makanan itu secara utama kan dia adalah makanan yang kandungannya komponen aktifnya dapat memberikan manfaat kesehatan. Oke, mengandung nutrisi. Tapi secara fisik, pangan fungsional ini meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, pencegahan dari timbulnya penyakit, dan meningkatnya daya tahan tubuh. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam perencanaan usaha, setelah ide dan peluang itu, kita harus memiliki sumber daya. Nah, jadi itu. Jadi di awal, dalam perencanaan usaha itu ada ide. Nah, dari sini kita muncul bahwa makanan fungsional ini pengertian. Ada ide atau peluang usaha apa yang akan bisa kita lakukan. Nah, ada peluangnya ini. Nah, dengan begitu kita harus memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Jadi sumber daya dalam pengolahan makanan itu ada yang pertama itulah manusianya, terus material, bahan, mesin, ini produksinya bagaimana nanti, metode caranya bagaimana. Terus ada money, jadi uang. Ya, dan market. Tetap jadi 6M ini harus ada dalam ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha ya. Tetap 6M ini ada ya. Nah, yang ketiga dalam perencanaan usaha itu harus ada administrasi dan pemasaran. Jadi setiap sesuatu yang direncanakan itu harus ada ide peluang usaha, ada sumber daya, ada administrasi. Jadi administrasi itu perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan, perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan. Jadi ada orang di sana ya yang menggerakkan gitu, memanage gitu ya. Nah, ciri-ciri administrasi itu adalah adanya kerjasama dari kelompok orang, terus memiliki agenda kerja jelas itu, memiliki tujuan yang ditarget apa, terus ada proses kegiatan usaha bagaimana, terus adanya koordinasi setiap unit. Jadi itu, jadi dalam sebuah kegiatan perencanaan itu harus ada administrasi, gitu ya. Jadi ciri-cirinya ini, adanya kerjasama, memiliki agenda, memiliki tujuan, ada prosesnya, ada koordinasinya. Ya, setiap unit, jadi per orang itu ada seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin ragam bahan baku pengolahan makanan itu bahan baku yang akan kita pakai di dalam melakukan sistem produksi nantinya. Jadi ada di sini bahan pangan pada produk makanan fungsional. Jadi ada mungkin ada kedelai, mungkin lidah buaya, ya mentimun, jeruk manggis, zaitun, lemon dan sebagainya. Ya. Jadi bagian akar itu ada kunyit, misalnya ada jahe, rempah-rempah gitu ya. Terus kalau bagian daun, misalnya daun seledri, daun urang-aring, daun pandan, daun lidah buaya. Mungkin di rumah kalian ada daun beluntas, ada daun cincau, ya jadi seperti itu. Nah, kalau bahan hewani itu ada cing tanah, lemak, sapi, susu, dan lain sebagainya. Itu dari ragam bahan baku yang akan kita pakai nanti untuk membuat makanan itu. Nah, jadi bahan baku pengolahan makanan nasional itu ada manfaat dan kandungannya. Jadi misalnya kita contoh, misalnya nih, ada kedelai nih. Mungkin walaupun di Serayu mungkin tidak ada kedelai ya. Jadi kedelai, jadi manfaat kedelai itu, mungkin kalian kedelai itu kan tahu kan, produk yang bisa dibuat apa? Tempe ya. Nah itu, mungkin kalian di rumah ada tempe hari ini ya, sudah makan mungkin ya. Oke, jadi kedelai itu manfaatnya di samping dia mungkin sebagai lauk, nah, temennya nasi ya, jadi sahabatnya nasi mungkin ya. Jadi manfaat kedelai itu menyembuhkan penyakit. Ini ada ginjal, anemia, hipertensi, osteoporosis itu ya. Jadi itu manfaat kedelai seperti itu. Jadi makanan fungsional itu tidak hanya memberikan nutrisi tapi memiliki fungsi. Fungsinya ini fungsi fisik. Itu menyembuhkan penyakit anemia, hipertensi sebagai asupan protein, serat, menangkal radikal bebas, meningkatkan kualitas otak, menjaga kesehatan jantung. Nah ini penting memiliki fungsi ya. Kandungan gizi kedelai itu ada ya berbagai jenis ya. Jadi seperti itu. Nah ini contoh lagi. Nah yang kedua itu ada lidah buaya. Mungkin di rumah kalian itu cocok karena mungkin ada di rumahnya lidah buaya. Jadi manfaat lidah buaya itu apa? Apa kandungannya?
Oke, jadi manfaat lidah buaya menjaga pencernaan, meredakan penyakit mah dan panas dalam, menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, menurunkan kadar gula, mengobati luka bakar, mencegah rambut rontok dan berketumbe. Ya, ini mungkin kalian nih yang terakhir belum ya, masih mungkin rambutnya masih subur, bagus ya. Kalau bapak mungkin sudah ya mulai gitu ya. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi lidah buaya itu manfaatnya nih loh gitu. Oh ternyata lidah buaya itu bisa seperti ini, manfaatnya luar biasa secara fisik kita bisa lihat. Ya. Nah, yang ketiga itu ada jahe. Kalau kalian musim hujan misalnya kan, ya dingin-dingin, nah wedang jahe misalnya, ya jadi seperti itu ya. Jadi manfaat jahe di sini bisa diolah menjadi produk minuman, permen, sirup maupun jamu. Jadi jahe itu berkhasiat untuk menjaga kekuatan tubuh dan menghangatkan tubuh. Ya, jadi karena juga kita tahu juga ya kalau misalnya kalian di Bali itu kalau ada misalnya membuat lawar itu kan jenis-jenis ini di akar itu kan banyak digunakan jahe, kunyit, mungkin lengkuas, kencur itu luar biasa. Ya, nah, jadi itu ya. Jadi beberapa materi di perencanaan usaha. Ya, jadi itu. Ya, jadi materi di perencanaan usaha. Nah, ini mungkin beberapa masih mau digabung ini ya. Nah, itu sekilas materi dari perencanaan usaha, Nana. Ya, jadi di awal perencanaan usaha itu harus ada ide dan peluang usaha. Ya, jadi ide peluang usaha. Nah, dalam ide itu kita akan membuat makanan fungsional apa. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya nanti setelah ide itu harus ada administrasi, yaitu ya. Jadi terus ada pemasaran, harus ada bahan baku yang kita harus sediakan. Ya, jadi seperti itu. Ini mungkin yang gagal gabung ya. Mohon Pak, kuotanya tidak bisa cuma nambah Pak. Ya, oke ya. Jadi banyak di WA katanya paket habis, tersisa cuman ya 66 MB ya. Oke ya, jadi itu yang pertama. Oke, jadi Pak akan tambahkan lagi sedikit presentasinya. Ini. Nah, jadi Pak akan tambahkan sedikit ya. Jadi yang sejarah sebenarnya, sejarah ini makanan fungsional itu ada ini dari Jepang ya. Jepang bukan negara pertama yang mengembangkan makanan fungsional itu anak-anak. Kita membuat peraturan dan prosedur registrasi terhadap food for space health use FOSHU gitu ya. Jadi ini Jepang karena dulu dia itu bagaimana misalnya orang-orang tua dulu itu biar hidupnya itu umurnya panjang gitu ya. Dia pertama kali mencetuskan makanan fungsional ini. Iya. Jadi itu. Nah, Bapak lagi menjelaskan makanan fungsional secara definisi umum. Ya, pangan yang tidak hanya memberikan zat gizi esensial terpenting tapi juga memberikan efek. Seperti tadi Pak sampaikan. Contohnya misalnya kedelai. Kedelai itu memang salah satu mungkin unsurnya lah zat gizi esensial bagi tubuh tetapi juga memberikan efek. Jadi mencegah penyakit jantung kan gitu ya. Jadi kan sekarang seperti Pak contohkan kemarin itu kan tadi itu sakit jantung. Orang umur 30 udah jantung meninggal gitu ya. Umur 35 jantung meninggal gitu ya. Jadi itu. Ini karena makan makanan sekarang itu seperti itu siap saji itu yang menyebabkan salah satunya mungkin ya. Nah, kalau definisi BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pangan secara alami atau melalui proses. Ya, jadi kalau makanan fungsional itu secara alami atau melalui proses mengandung senyawa mempunyai fungsi fisik yang bermanfaat bagi kesehatan. Dikonsumsi sebagai layaknya makanan atau minuman. Jadi makanan fungsional itu bisa berupa makanan atau minuman gitu ya. Nah, apa syarat-syarat makanan fungsional itu? Satu, ini syaratnya. Merupakan makanan atau minuman, bukan kapsul, tablet, serbuk yang mengandung senyawa bioaktif tertentu berasal dari bahan alami. Nah, terus yang kedua syaratnya harus merupakan bahan yang dikonsumsi dari bagian diet sehari-hari. Jadi memiliki fungsi tertentu setelah dikonsumsi. Nah, ini.
meningkatkan mekanisme pertahanan biologi, mencegah, memulihkan penyakit, serta memperlambat proses penuaan. Jadi itu syarat-syarat dikatakan sebagai makanan fungsional. Harus ada fungsinya. Misalnya kalian mau membuat apa nanti? Ya, jadi mungkin dari kunyit misalnya buat asam kunyit apa misalnya, loloh kunyit misalnya apa. Jadi kunyit itu apa kandungannya? Jadi kita uraikan dulu sehingga kita bisa mengkategorikan bahwasanya kunyit itu adalah salah satu bahan produk makanan fungsional yang memenuhi syarat makanan fungsional gitu ya. Nah, jadi kriterianya ini dah. Nah, fungsi pangan fungsional atau makanan fungsional itu ada sensor. Jadi warna, penampilan menarik dan rasanya enak. Terus yang kedua ada nutrisinya, bernilai gizi tinggi. Ya, terus yang ketiga physiological, fisik. Pengaruh menguntungkan tubuh. Ada 3 itu fungsinya. Sensor, kalau sensori ya, sensor ngerasa mungkin warna, penampilan, kelihatan rasanya enak dari warna kita bisa lihat. Kalau nutrisi bernilai gizi tinggi, gizinya bagus. Cara psikologikal, pengaruh menguntungkan tubuh. Nah ini mencegah timbul penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, mengurangi pangan yang membahayakan. Nah jenis makanan fungsional mungkin di buku LKS mungkin sudah dijelaskan di sana ya, Bapak tinggal nih. Jadi berdasarkan sumber makanan, makanan fungsional itu ada makanan fungsional nabati bersumber dari bahan tumbuhan, makanan fungsional hewani berasal dari hewan. Kalau misalnya dari nabati, dari makanan fungsional nabati, tumbuh-tumbuhan, contoh kedelai, beras, merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan lain sebagainya, kan gitu ya. Terus berdasarkan dari bahan hewan, ikan, daging sapi, susu, produk olahan lainnya. Nah, berdasarkan cara pengolahan makanan fungsional alami, berarti kan sudah tersedia tanpa perlu pengolahan sama sekali. Ya, tinggal buah-buahan, sayuran, tinggal kan makan. Sudah berguna. Sayur misalnya tinggal mungkin dimasak sedikit, langsung ya bisa dimakan. Terus makanan fungsional tradisional adalah makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah ini contohnya tempe, dade, yogurt, beras merah, susu, teh mungkin buat beras kencur gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu proses olahan. Terus makanan fungsional modern itu adalah makanan fungsional yang dibuat khusus untuk menggunakan resep-resep baru. Tunjukkan khusus untuk diabetes ya, diabetesol gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya materi yang mungkin Pak perlu sampaikan kepada kalian di awal. Ya. Jadi itu yang perlu Pak sampaikan. Nah, ini Desi, aduh Desi baru. Oke. Desi ini baru gabung ya. Desi bisa hidupin mikrofonnya. Ya. Ya, kemana kamu ini kok baru gabung? Tadi udah gabung Pak, tapi macet. Oh iya, enggak apa-apa. Udah 2 kali atau 3 kali kayaknya saya gabung. Oh iya. Oke ya, jadi sesuai dengan info di grup, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk masuk. Bapak juga kasihan gitu loh, kalau menunggu dari awal sampai hampir 30 lewat, nanti kasihan juga HP kalian gitu. Ya, panas ya. Oke, tadi Bapak sudah presentasikan beberapa materi. Nanti Bapak sudah rekam, mungkin nanti bisa ditonton atau Bapak nanti share materinya di Google Classroom. Ya, jadi itu. Nanti untuk absensi juga semua ini ya. Silahkan tetap kita pakai Google Classroom aja. Ya, jadi semoga semua dapat paketan Kemendikbud. Jadi tetap itu masih bisa dipakai. Google Classroom, Google Meet itu gratis semuanya. Ya. Oke, jadi itu yang mungkin Bapak perlu sampaikan di awal. Jadi tentang materi makanan fungsional. Jadi di KD 3.1 tentang perencanaan usaha. Jadi yang perlu kalian persiapkan atau pelajari itu adalah tentang perencanaan usaha. Di sana ada ide peluang usaha ya. Terus ada administrasi pemasaran gitu ya. Terus ada bahan baku. Nah, terus juga di sana tentang materi tentang makanan fungsional ini. Ya. Jadi saya yakin kalian sudah mungkin di rumah kemarin sudah baca-baca mungkin tentang materi makanan fungsionalnya. Oke ya. Oke, kalau selanjutnya sesi tanya jawab, kalau ada dipersilahkan tampilkan dulu wajahnya semua lah. Ya.
bisa dibuka dulu lah wajahnya yang 2020 itu masih enak. Nah, karena kan 2021 gitu ya. Ya. Oke, tampilkan wajahnya dulu. Sunda. Oke, Wegi. Sunda, Wiranate, Sunaya, Desi, Winita. 2020 sudah menghilang 2021, Pak. Apa masih gitu ya. Oke ya, Desi bisa. Wiranate mungkin sinyalnya masih ya. Masih bermasalah dia. Oke, mungkin dari presentasi Bapak mungkin ada yang ditanyakan, boleh silakan. Yang bertanya bisa silakan hidupkan mikrofonnya, bisa bertanya. Ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya bisa hidupkan mikrofonnya. Terkait materi yang Pak sampaikan sekilas tadi di materi perencanaan usaha. Ya, tentang makanan fungsional itu ya. Ada Wegi, ada yang ditanyakan Wegi? Tidak, Pak. Desi, Desi baru gabung soalnya ya, mungkin belum sempat mungkin mengikuti ya. Kalau iya Pak, aduh. Ya nanti minggu depan kita ada waktu lagi, kita meet lagi ya. Ya, ya. Oke. Ya, nanti bisa dibaca nanti materi di mungkin di LKS kalau kalian sudah beli bisa baca mungkin ya. Di LKS bisa dibaca-baca nanti. Kalau di buku paket juga ada di halaman terakhir buku paketnya bisa dibaca nanti. Belum beli Pak, uangnya tidak ada. Oh, kalau LKS-nya kan Wegi kan di semester 1 saja beli, dia cukup beli kalian 1, semester 2 nah ada lagi. Semester 2 nah ada lagi. Jadi kalau misalnya gini buku paket aja dipakai. Kalau di LKS itu cukup sekali kalian beli di semester 1 itu. Ya. Nah, nanti mungkin yang perlu kalian nanti pikirkan tentang ide dan peluang usaha apa yang cocok ya tentang makanan fungsional itu yang akan kalian buat nanti gitu ya. Jadi sudah berbagai bahan baku yang bisa dipakai sebagai bahan makanan fungsional kan sudah Pak sampaikan tadi. Mungkin mungkin di contoh buku LKS di sana nanti contohnya kalian buat ini ya apa di sini ya, membuat beras kencur. Ya, jadi di buku paket itu ada beras kencur minuman fungsional ya. Jadi itu. Jadi biar kalian tidak bingung itu makanan fungsional itu bukan harus makanan berupa makanan gitu ya, tapi makanan dan minuman gitu, yang bisa memberikan nutrisi dan tambahan bagi tubuh gitu. Nanti mungkin nih contohnya membuat beras kencur ya. Jadi mungkin ini kita kembali lagi ke zaman-zaman dulu ya, mungkin buat loloh, mungkin kalau sekarang kan ada loloh kunyit. Nah, itu kan yang ngetren tuh ada sekarang loloh kunyit botolan itu ya dibuat ya. Jadi kalau kalian misalnya buat daun cincau, membuat apa tuh es cincau misalnya nanti itu bisa dibuat nanti itu. Jadi seperti itu kan bisalah kita produksi yang seperti itu yang bisa dijual belikan jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya loloh kayu manis misalnya kalian itu kan bisa saja nanti. Ya, jadi seperti itu nanti di awal. Nanti mungkin lebih jelasnya mungkin beberapa materi yang Pak sampaikan nanti Bapak akan share di Google Classroom. Ya. Oke, kalau Pebi misalnya ada yang tanyakan Pebi? Pebi ada yang ditanyakan? Pebi. Nah, ada ya. Kalau Sunaya ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Wiranate? Ada ya. Kalau Desi ada sih. Setelah mungkin lihat-lihat buku mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, ada ya. Jadi kurang lebih sudah 30 menit kita gabung ya. Nah, ini koneksi jaringan Anda terputus. Waduh. Mohon maaf. Koneksi Bapak ini terputus.